Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Azhari, Rektor ITS, dan kebetulan, nanti bukan kebetulan, tapi beliau adalah Ketua Tim Persiapan SNPMB, dan saya kebetulan gitu ya sebagai Koordinator Humas. Tapi yang paling kebetulan yang saya senangi adalah saya juga dosen ITS. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu terima kasih sudah rawuh. Yang saya hormati juga Ibu Asrian PhD, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan SKP, kemudian Prof. Adi WR1 yang selalu setia menemani, tadi malam juga datang ke sana. Terima kasih Bu Mahmudah. Saya senang ditemani Ibu Direktur Akademik atau Pendidikan ITS. Kalau nanti tanya, jangan tanya yang ITS. Tapi kalau ada Bu Mahmudah, saya senang karena nanti beliau akan bisa sangat membantu menjawab. Gitu ya. Nanti tujuan sosialisasi hari ini adalah memang sebetulnya untuk sosialisasi secara nasional. Yang tentu saja yang berbahagia Bapak dan Ibu guru atau Bapak dan Ibu ke pendamping ataupun BK ataupun mungkin ada di antara Bapak dan Ibu di sini sebagai kepala sekolah ataupun kepala madrasah ataupun dari kepala SMK. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini pagi menjelang siang itu kita sama-sama mencoba mendalami kembali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada saat program Merdeka Belajar mengenai transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Mungkin Bapak dan Ibu katanya supaya tidak resah, tidak gundah gulana, hari ini kita dekatkan. Tahun-tahun sebelumnya kan kita biasanya nanti di Januari gitu ya. Tapi tahun ini kita coba mendekatkan diri di masing-masing region seperti yang tadi disampaikan Prof. Azhari. Ada 8 region kota-kota tetapi nanti meliputi beberapa PTN. Jadi nanti di ITS ini ada 15 PTN yang bergabung bersama kita dan karena kapasitas itu memang sedikit jadi masih 200 maka kita fasilitasi dengan yang online. Harapannya bisa ditonton oleh siapa saja dan tidak perlu harus terbatas ruang dan waktu. Boleh saya mohon izin berdiri ya Bu? Iya, mohon izin berdiri Bapak dan Ibu. Prof. J matur nuwun. Prof. Adi. Prof. Adi juga akan meninggalkan kita. Saya grogi kalau ada Prof. Adi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Adi, terima kasih Prof. Azhari. Baik Bapak dan Ibu, sebetulnya tidak usah gundah gulana gitu ya. Kalau yang tadi disampaikan Prof. Azhari ada beda gitu, tapi prinsipnya hampir sama gitu ya. Mengatakan ini diubah karena akan ada hal-hal yang ditujukan nanti kebaikan kita bersama, percaya bahwa semua yang diubah itu pasti tujuannya adalah untuk kebaikan. Tidak ada suatu sistem diubah untuk supaya tidak lebih baik, itu tidak ada. Hanya Bapak dan Ibu perlu mendalami dan kemudian menenangkan kepada anak-anak didik kita, di mana anak didik kita itu sebetulnya ya adalah nantinya akan menggantikan kita di masa yang akan datang. Baik, saya akan mulai. Informasi yang saya berikan ini Bapak dan Ibu sudah bisa diunduh secara free. Silahkan membuka webnya SNPMB. Di webnya SNPMB bisa diunduh. Nanti ini dalam bentuk PDF, bisa dicermati setiap halaman. Kalau misalnya katakanlah sampai tadi malam, Bu, kapan registrasi akun? Saya bilang sudah melihat atau mengunduh paparannya gitu. Sudah Bu, terus nggak lihat di slide berapa yang ada registrasi akun tanggalnya? Nggak tahu Bu, silahkan dibuka di depan saya videonya, slide-nya. Sudah ada semua. Jadi paparan yang disediakan itu Bapak dan Ibu itu lengkap dari teknis
definisi teknis sampai tanggal dan lain sebagainya. Bahkan nanti kalau UTBK tiba-tiba kemudian ada sekolah yang protes bahwasanya loh UTBK-nya pas di tempat saya baru ulang tahun sekolah gitu. Terus kenapa gitu? Tidak bisa diubah karena itu sudah disetting. Sudah disetting sedemikian hingga UTBK-nya kapan, kemudian kapan registrasinya akun itu sudah ditata dan tanggal-tanggalnya itu 99% lah itu sudah fix. Akan ada perubahan-perubahan nanti akan kita komunikasikan. Baik, saya mohon izin menyampaikan, jadi sekali lagi sebaiknya Bapak dan Ibu setidak-tidaknya di HP-nya sudah ada downloadan ini, jadi kalau nanti putra-putrinya bertanya, cek halaman sekian itu loh ada. Nah seperti kayak gitu, silakan next. Jadi ini yang tadi disampaikan Prof. Azhari di Permen nomor 48 itu bunyinya untuk diploma 3 sarjana terapan atau D4 dan sarjana. Berarti nanti ini adalah coveragenya itu sangat banyak, sangat besar. Karena apa? Karena memang D3-nya sekarang masuk semua dan itu wajib. Nah, untuk menyiapkan kalau dulu disampaikan oleh LTMPT kebetulan lagi Prof. Azhari juga menjadi ketua LTMPT untuk tahun 2023 semestinya bayangan saya beliau juga akan mengomandani untuk tahun 2023. Nah tetapi di tahun 2023 atau senyampang dengan itu kami mempersiapkan sudah agak cukup lama ada SK Menteri juga 346 kalau tidak salah tentang menunjuk bahwasanya yang melaksanakan atau menyiapkan tim persiapan itu SNPMB, timnya adalah yang di TMLTMPT, tapi dibantu atau bersama dengan BP3. Dan BP3 itu karena sekarang naungannya di bawah kementerian, gitu. Kalau dulu naungannya itu di bawah MRPTNI. Majelis Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia gitu. Nah, jadi di sini apa yang dilakukan teman-teman dari tim persiapan? Jadi membantu calon-calon mahasiswa untuk memahami mulai dari bagaimana registrasi dan seterusnya sampai kemudian mengolah data, kemudian menyiapkan bagaimana nanti sistem informasi untuk dirapornya dan juga kemudian bagaimana nanti tes di UTBK soalnya sekarang sudah mulai dibuat dan sampai kemudian bagaimana untuk seleksi-seleksinya itu disiapkan semuanya oleh Prof. Azhari sebagai komandan yang anggotanya itu adalah dari berbagai perguruan tinggi. Gitu. Next. Kemudian dari sini sehingga tujuan dan fungsinya itu Bapak dan Ibu sama sepertinya ketika waktu di LTMPT gitu. Tapi istilahnya gini, sesuatu tadi kan yang selalu saya garis bawahi bahwasanya LTMPT itu bukan sesuatu yang dulunya itu keliru gitu ya, bukan sesuatu itu yang salah gitu. Tetapi itu adalah sekarang dikemas lebih baru dan harapannya tadi menjadi lebih baik. Sedangkan tujuan dan fungsinya tentu saja bagaimana kemudian yang intinya adalah tujuannya itu adalah SNPMB ini membantu perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa di mana calon-calon mahasiswa itu melalui pintu-pintu masuk yang sudah ditetapkan oleh kementerian gitu ya. Adalah kementerian tentu saja ini juga sudah bersepakat dengan para karena di dalam undang-undang penentu siapa mahasiswa yang akan diterima itu adalah rektor. Jadi siapapun nggak bisa, gitu siapapun nggak bisa. Tapi itu nanti adalah penentuan SK-nya nanti yang diterima juga rektor. Sehingga nanti walaupun pintunya itu ada di sini, tapi penentu terakhirnya adalah rektor karena beliau adalah sebagai penanggung jawab. Next. Kemudian tentang jalurnya, kalau dilihat kan tetap 3 Bapak dan Ibu. 3 ini berarti kan sebetulnya sama dengan yang kemarin, hanya mengalami transformasi. Transformasi itu misalnya dulu dikenal dengan senam PTN gitu. Sekarang jadi SNBP. Ya ini berapa kuotanya? Sama minimal 20% gitu ya. Sama nanti tahapan-tahapannya sebagian besar sama, yang akan membedakan adalah mekanisme seleksinya. Yang tadi disampaikan Bu Asrianti PhD itu adalah sekarang menggunakan nilai rapor, walaupun mungkin nanti Bu Mahmudah juga bisa cerita, kadang-kadang di beberapa PTN itu ketika mendaftar atau ketika seleksi itu bisa saja nilai rapor dimasukkan semua gitu. Tapi ketika pemeringkatan
itu memang diserahkan kepada Bapak dan Ibu masing-masing kepala sekolah dan timnya untuk memeringkatkannya supaya sama antar sekolah menggunakan 5 mapel yang di-UN-kan. Itu dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang Bapak dan Ibu mau mengurutkannya seperti apa, boleh. Dan itu dipersilahkan. Toh kemarin pun juga memang diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Itu adalah jalur pertama. Jadi transformasi dari senam PTN menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Sama dengan senam PTN juga berbasis prestasi atau berdasarkan prestasi. Jalur yang kedua adalah dulu SBMPTN. Kalau yang di SNBP tidak berbayar, minimum 20% dan hanya diperuntukkan untuk kelas yang tahun 2023 lulus, berarti kelas 12, sedangkan kalau jalur yang kedua, transformasi dari SBMPTN menjadi SNBT. BT gitu, kalau anak-anak nanti jadi BT gitu ininya. Tapi artinya nanti menggunakan tes, sama dengan yang kemarin, tetapi jalurnya atau kuotanya kita perhatikan sama, minimum 40%. Minimal 40%. Hanya yang membedakan apa nanti? Yang membedakan nanti tesnya. Tesnya kalau dulu ada TPS dan TKA, Saintek, TKA Saintek atau TKA Sosum. Kalau sekarang nanti tadi TPS dan literasi. Literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan literasi penalaran matematika. Dan itu nanti soalnya seperti apa? Oh, di webnya kami dan di BP3 sudah menyiapkan supaya enggak kayak apa dan bertanya-tanyanya tidak kepada orang yang tepat. Itu sudah diberikan contoh, ini loh soalnya seperti ini, silahkan tengok webnya kami dan di situ sudah nge-link dengan contoh-contoh soal supaya terbayang. Supaya kalau anak-anak muda tidak, kayak apa sih kok saya kok mengerikan, saya kok ini, tidak. Sebetulnya tadi yang ditingkatkan adalah literasinya, diberi kemampuan untuk bagaimana knowledge-nya siswa sekarang ini terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada seperti ini kemudian dinarasikan dan kemudian logikanya dijawab gitu ya. Harapannya katanya kalau itu biar tidak kebimbingan gitu ya, kebimbingan belajar gitu. Tapi saya kok melihat ya bimbingan belajar sudah beralih sekarang ke tempat sini gitu. Namanya bisnis gitu. Kalau namanya bisnis ya mau tidak mau seperti kayak gitu. Tetapi sekali lagi kita harus menguatkan kepada anak didik kita bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang biasa dan sesuatu yang bisa dilogikakan, sesuatu yang bisa dibayangkan. Jadi bukan sesuatu yang sulit sehingga anak-anak tidak lari kemana-mana gitu ya. Dan jalur yang khusus untuk SNBT ini, kalau yang PTN-nya itu berbadan hukum atau PTNBH, maka SNBT-nya boleh minimum 30%. Nah, sisanya kemana? Sisanya adalah di jalur mandiri atau seleksi mandiri, maksimumnya jadi 50, kalau sementara yang PTN non PTNBH itu adalah yang tetap minimumnya SNBT 40% dan mandirinya maksimum 30%. Dan ini sudah dikunci. Bagaimana cara menguncinya? Nanti sudah mulai proses, biasanya seperti Ibu Mahmudah itu nanti akan mengisi. Misalnya ITS itu misalnya punya sekian prodi, sekian fakultas, kemudian mau bikin berapa? 5.000 yang akan diterima. 5.000 itu dimasukkan dalam SIDATA, nanti departemen ini, departemen A, departemen ini berapa? 200, 100 ini. Dan itu semuanya nanti dikunci sesuai dengan kuotanya. Itu adalah bentuk transparansi. Terus tahunya dari mana? Silahkan nanti dibuka di web. Jadi boleh dipakai sebagai strategi. Misalnya, di mana Bu yang paling banyak? Teknik mesin misalnya gitu. Teknik informatika 200 misalnya. 200 gitu, wah banyak nih, berarti kan peluangnya secara tidak langsung lebih banyak yang bakalan masuk. Dan kalau di SN nanti berarti 20%-nya minimal. Mungkin ada PTN yang pakai 25%, 30% itu diserahkan kepada PTN masing-masing. Dan itu prodinya, daya tampungnya, bahkan diberi daya tampung 2 tahun yang lalu. Supaya bisa kita lihat. Daya tampung sekian dan sekiannya itu adalah bentuk dari transparansi kami supaya Bapak dan Ibu adalah anaknya itu adalah mempelajari dan itu meningkatkan literasi di teknologi gitu supaya membaca dan seterusnya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, yang diatur oleh Prof. Azhari itu hanya SNBP dan SNBT se-Indonesia. Tadi 137 PTN akademik dan PTN vokasi.
dan PTKIN. Jadi ada 76 PTN akademik, kemudian ada 43 PTN vokasi, dan ada 18 PTKIN. PTKIN itu UIN-UIN hanya yang diperbolehkan masuk di dalam sistem seleksi yang di SNPMB itu adalah khusus prodi-prodi umum. Untuk prodi-prodi keagamaan mereka punya jalur tersendiri. Sehingga itu anak-anak juga punya peluang supaya bisa masuk ke beberapa jurusan yang memang mungkin sesuai dengan waktu di MA-nya gitu ya. Sedangkan kalau yang seleksi mandiri sepenuhnya diserahkan kepada PTN, tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat transformasi pendidikan yang disampaikan Mas Menteri kemarin, mulai tahun 2023 tidak boleh sembarangan. Itu harus ada aturannya, disampaikan berapa kuotanya mandiri, bagaimana tesnya, bagaimana bayarnya, dan seterusnya harus transparan. Di mana? Pasti di web. Pasti di webnya masing-masing, setiap webnya PTN itu pasti tersedia. Ini kalau seleksi mandiri begini. Bayarnya bayar pakai apa? Bayar SPI, OKT berapa, dan seterusnya harus transparan. Nanti kalau misalnya sekali apa 2 kali? Kalau sekali katakanlah ternyata belum mencukupi, 2 kali diperbolehkan, yang penting transparan, dan limitasinya adalah nanti pada tanggal tertentu, biasanya akhir Juli, tidak boleh lagi menerima jalur seleksi, biar nanti yang PTS bisa bergerak. Oke, seperti itu. Dan kalau Bapak dan Ibu merasa nanti bahwasanya, loh nanti kok mandiri tuh mementingkan uangnya, itu kan stigma dari masyarakat. Jadi nanti tanya sama Bu Dr. Mahmudah ini, bahwasanya itu nggak dilihat. Yang dilihat seperti kayak gitu, ya prestasi tetap diutamakan gitu. Dan kalau ada protes dan sebagainya, di dalam Permen 48 itu Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk melakukan laporan bahwasanya terjadi kecurangan di ini, itu silahkan gitu. Ini adalah bagian daripada kita membuka sistem secara transparansi dan jangan membuat sesuatu dugaan yang belum tentu terjadi. Baik, next. Bapak dan Ibu, kemudian kita akan mencoba menjelaskan satu persatu dari SNPP ini apa gitu. Dimulai tentu saja dengan para peserta, peserta maupun sekolah. Kalau yang SNBP ini pesertanya jadi 2, sekolah dan siswa. Sekolah itu silakan next, harus registrasi akun dulu. Registrasi akunnya itu semuanya menggunakan single sign on atau SSO. Nanti Bapak, kalau misalnya nggak usah difoto bagaimana Ibu? Seperti, karena ini bisa diunduh, dan kalau foto biasanya malah menemuin memorinya gitu ya. Menurut saya mendingan mengunduh ini, itu sudah enak, lengkap dari awal sampai akhir gitu ya. Karena saya serasa jadi artis gitu kalau di foto itu gitu ya. Dan menurut saya tidak konsentrasi. Kalau Bapak dan Ibu motret-motret sama seperti mahasiswa saya. Saya suka tanya, kenapa kok dipotret saya sedang mengajar gitu ya ininya. Khawatirnya nanti dimasukkan kemana jadi viral gitu ininya. Tapi sekali lagi Bu, mohon maaf, nanti ini bisa kok Bu, jadi diunduh. Jadi ini Bapak dan Ibu, perhatikan begini Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada tulisannya pengisian di ini PDSS oleh sekolah. Nah PDSS oleh sekolah ini registrasi akunnya untuk tahun ini harus diulang baru. Bu, saya kemarin kan sudah registrasi akun dulu kan, registrasi akun LTMPT. Sekarang kan SNPMB. Jadi diulang. Jadi mestinya tidak ada lagi pertanyaan, Bu, kalau yang dulu sudah, apakah ini? Tidak, sekarang harus ngulang semuanya. Yang disiapkan apa? Tentu saja NPSN-nya. NPSN-nya diulang terus, kemudian nanti ada nama Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah atau madrasah, dan itu disiapkan semuanya karena di situ sudah ada. Dan kemudian nanti registrasi akun itu dimulai 16 Januari. Nah, termasuk nanti untuk siswa itu juga mulai yang disiapkan siswa apa? NISN-nya. NISN-nya jangan dicek dulu, jangan sampai itu double NISN-nya. Kalau bisa masa rentang waktu ini sebelum 16 Januari, buru-buru 300 siswa di sekolahnya itu kelas 12-nya sudah dicek semua NISN-nya. Oh beres nak, semuanya sudah tidak ada yang double. Tapi kalau misalnya ada, segera diurus dengan mekanisme yang ada. Kalau misalnya kalau dari MA melalui EMIS, kemudian kalau dari yang sekolah SMK maupun SMA melalui Dapodik, diurus sampai jangan menunggu last time, jangan menunggu tanggal-tanggal nanti jam 15 ditutup terus baru ngurus itu. Enggak bisa nanti. Akhirnya nanti biasanya Pak Rektor tuh saya suka kadang-kadang, Bapak jangan diundur. Saya biasanya paling malas karena nanti Bu Is tolong bikinkan flyer untuk diundur. Saya merasa tidak menghargai yang sudah rajin-rajin gitu.
hanya memfasilitasi yang tadi menyepelekan gitu. Tapi biasanya biarin nggak apa-apa. Wah, apa susahnya sih ibu bikin? Nggak susah sih, tapi menurut saya ini juga edukasi gitu. Jadi tapi ini kesempatan baik Bapak dan Ibu saya sampaikan. Kemudian diperuntukkannya tadi untuk lalu ini yang tanggal 16 Januari, 15 Februari semuanya nanti berakhir jam sakti jam 15. Jadi sudah ada tulisannya pokoknya jam 15 gitu. Kemudian ini lulusan 2023 yang ikut SNBP. Kalau misalnya nanti tidak eligible di dalam SNBP karena kan sesuai dengan akreditasinya diperbolehkan nggak usah royoan dulu gitu ya. Nggak usah ikut dulu di sini, nggak apa-apa ikut yang registrasi akun SNBP yang akan ikut UTBK SNBT. Boleh, itu mulainya masih lama 16 Februari sampai 3 Maret. Sebetulnya itu nggak ditutup, tapi jangan sampai terlambat. Ya. Kemudian pendaftaran SNBP-nya 14 Februari sampai dengan 28 Februari. Jadi pendaftarannya itu berarti sudah milih prodi. Sudah milih prodi, terus gimana pilihan prodinya nanti akan kita lihat. Next. Nah, portalnya satu ya, apa-apa nanti portalnya adalah ini. Ya, portalnya adalah dicatat nanti itu boleh nanti kalau di WAG-nya sekolah-sekolah ditulis di deskripsinya kalau anak-anak tanya atau dibuat pengumuman gitu, ini portalnya ini gitu boleh gitu. Silakan next. Jadi untuk PDSS dan SNBP secara teknis sama. Secara teknis sama. Nanti bahwasanya ini pengisiannya itu dilakukan, diisikan oleh pihak sekolah dan itu nanti berarti akunnya nanti kan yang baru diingat-ingat, akunnya itu kan emailnya juga diingat-ingat, nanti passwordnya adalah emailnya dan seterusnya, nanti mulai mengisi. Siapa yang diisikan adalah yang siswa yang eligible rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Itu jangan ketinggalan, hati-hati ketika nanti mungkin masih ada kelas-kelas yang model akselerasi dan seterusnya ada aturan mainnya. Aturan mainnya kok bisa di-download dulu, diunduh dulu dan kemudian dipelajari sehingga nanti yang dimasukkan tidak salah. Kalau dimasukkan salah, resikonya adalah pada siswa-siswinya Bapak dan Ibu. Mungkin kan menjadi harusnya rapornya 5 semester kok cuma 4 semester. Itu banyak terjadi gitu ya. Kemudian ini PDSS-nya hampir sama semua, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Bapak dan Ibu atau Ibu Kepala Sekolah. Itu jangan, boleh sih yang mengisi admin IT gitu ya, boleh, tapi tetap tolong namanya manusia gitu ya, takut salah kontrolnya itu bersama-sama gitu ya. Jangan geser, jangan ini dan seterusnya. Kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak disadari karena kita terlalu pasrah dengan tenaga yang memang harusnya dia mengisi, operatornya seperti itu. Tapi kontrolnya itu yang bertanggung jawab tetap dari kepala sekolah. Next. Kemudian, nah ini adalah persyaratan sekolahnya tadi, sama ya Bapak dan Ibu, ketentuan akreditasinya kalau sekolah dari Bapak dan Ibu itu akreditasinya A yang eligible atau yang layak mendaftar di SNBP itu adalah 40% terbaik. Kemudian akreditasi B 25% terbaik, akreditasinya 5%. Dan ini tadi di dalam daftar registrasi akun nanti 28 Desember tahun 2022 ini di web SNPMB nanti akan keluar kuota. Kuotanya berdasarkan data yang kami miliki bersama Dapodik, misalnya SMA X akreditasinya A, siswanya 300, berarti kemudian 40%, maka 40% dari 300 itu menjadi jatah untuk SNPMB. Kalau B, tulisnya di dalam BEP-nya sekolah Y, itu akreditasinya B, padahal sekolahku A dikasih waktu untuk masa sanggah. Nanti ada mekanismenya dipelajari, oh saya sudah A kok gitu, berarti datanya tadi belum real time berganti gitu, dan nggak usah panik gitu karena masih ada waktu gitu ya, jadi semuanya bisa dikomunikasikan gitu ya. Biasanya kalau kita panik, anak-anak kita juga panik, akan menjadi semuanya suasananya jadi tidak baik. Yang C dan lainnya itu 5%, lalu mengisi PDSS, pesertanya tadi sudah disampaikan memiliki prestasi akademik, NISN-nya dan nanti harus dimasukkan di dalam PDSS, kemudian memiliki nilai rapor 1 sampai dengan 5, dan kemudian kalau memilih program seni dan atau olahraga, maka harus pakai portofolio. Portofolionya nanti tetap 10 sama seperti kemarin, yang senang olahraga, yang senang nari, senang musik dan sebagainya, nanti akan keluar pengumuman seperti apa. Dan itu Bapak dan Ibu mohon betul-betul diperhatikan. Sukanya gambar pakai cat air gitu ya, atau cat minyak gitu ya. Tapi di situ soalnya adalah menggambar dengan pensil hitam putih gitu. Ya jangan dilanggar. Begitu nanti itu bukan hitam putih, berarti dia dianggap tidak membaca soal, ya langsung dibuang.
Artinya tidak masuk di diskualifikasi gitu. Babaranku bagus, nggak bisa protes karena nggak nurut soalnya. Dan itu banyak yang terjadi. Disuruh menarinya itu dengan bla bla bla, dengan nama di sini dada, kemudian maksimum misalnya katakanlah 1 menit gitu. Jangan bikin sampai 10 menit gitu ya. Karena sebetulnya itu tidak memenuhi kriterianya. Jadi itu yang perlu diperhatikan di portofolio gitu ya. Kemudian bagaimana pilihan prodinya? Yang penting nanti SNBP dan SNBT itu sama, tapi beda. Memilihnya cuma boleh 2 prodi. Boleh 1 PTN, boleh 2 PTN. Nggak mungkin 3 PTN ya, karena pilihannya cuma 2. Gitu. Tapi kalau di SNBP, kalau milih 1 prodi, bebas mau memilih prodi dimanapun PTN-nya berada. Tapi kalau milih 2 prodi sebagai sesuatu yang nanti itu supaya kita bisa menghargai PTN-PTN lokal, anak-anak daerah, maka salah satu pilihan prodinya harus berada di 1 provinsi dengan tempat lulusnya siswa tersebut. Jadi misalnya katakanlah, misalnya anak saya lulus dari Surabaya gitu, Surabaya, jadi artinya sekolah di Surabaya. Terus kemudian milih di ITB sama di Papua gitu. Boleh apa tidak Bapak dan Ibu? Tidak boleh. Nah ini kan anak-anak yang gini Bapak dan Ibu, yang biasanya yang agak sedikit menjengkelkan itu adalah orang tua gitu ya. Kalau orang tua pengennya ke sini gitu. Nah itu yang dilihatkan aja, inilah aturannya. Nah seperti itu. Tapi kalau yang di SNBT nantinya yang pakai tes, pilihannya bebas. Prodinya bebas, dimanapun PTN, tapi tetap 2 prodi. Oke, next. Nah ini Bapak dan Ibu, sedangkan cara pemeringkatannya, nanti cara pemeringkatannya diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Yang penting slotnya, kalau tadi ada 300, nanti kemudian dijatai 40%, ya 40% dari 300, slotnya itu yang nanti akan diisikan nilai-nilai rapornya, dan kemudian Bapak dan Ibu boleh berkompromi. Berkompromi itu artinya gini, jangan sampai ada siswa yang sudah mendaftar SNBP, tapi kemudian dinyatakan lolos tidak diambil. Sayang. Saya kan memang enggak pingin di SNBP, saya ingin masuk di angkatan laut, atau saya ingin masuk di sekolah militer, atau saya ingin sekolah di luar negeri, atau saya mohon maaf tidak saya sarankan, misalnya saya sudah ada yang nunggu, mau dilamar. Nah yang seperti kayak gitu Bapak dan Ibu ditanting anak-anaknya supaya 40%-nya itu untuk akreditasi A betul-betul optimal. Gitu ya. Jadi jangan sampai nomor 1, ini kejadiannya kenapa kita harus seperti itu, ternyata ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 enggak daftar di waktu dulu itu di senam PTN. Kenapa? Karena mereka mungkin ada yang pilih PTS itu ada gitu ya. Nah itu adalah sekali lagi Bapak dan Ibu boleh menanting, dan kemudian strateginya sih kalau di SNMPTN sebetulnya dulu itu sebetulnya sama dengan SNBP, tidak pernah bersaing antar sekolah. Jadi tidak perlu harus kemudian rapornya tak bikin 100, KKM-nya 100 gitu. Ada enggak Bu Bapak Ibu di PDSS itu? Ada. Jadi nilainya 100, KKM-nya 100. Kenapa? Karena pikirannya tinggi-tinggian gitu, enggak ada gitu. Jadi enggak ada itu. Jadi yang penting itu bersaingnya kalau di SNBP atau di senam PTN itu adalah bersaing di sekolahnya sendiri. Urutan itu penting. Jangan sampai kemudian satu sekolah rame-rame mau ke teknik kimianya Bu Mahmudah atau di statistikanya saya. Semuanya gitu. Saya tuh kalau sudah pilihan-pilihan itu suka biasanya banyak konsultasi gitu. Pengen banget gitu. Saya satu bersahabat 7 orang. Pengen semua di statistika biar kayak Bude gitu. Ya insya Allah enggak, kamu enggak diterima gitu. Karena dia ranking 5 gitu. Karena anak-anak pingin kuliah pun bersahabat dengan 7 orang itu gitu. Ini nggak bisa. Jadi ditoto, ditata. Kenapa? Apakah ini adalah strategi yang tidak bagus? Nggak apa-apa, kan ini anak-anak pinter. Sama-sama senang kedokteran. Ya sudah, kamu kedokteran di PTNA, kamu kedokteran ini, kedokteran. Silahkan mau kedokteran Unher. Tahu Bapak dan Ibu di Unher di mana? Di swasta atau negeri? Universitas Khairuddin. Negeri atau swasta? Negeri di Ternate gitu. Jauh gitu, jauh Indonesia. Indonesia, jadi sama gitu. Bolehkah misalnya kayak masih kemudian di Medan ataupun di Papua, supaya nanti anak negeri itu menjadi anak negeri yang kemudian tersebar kemana-mana sehingga semuanya nanti tumbuh bersama-sama dengan baik. Next,
Untuk slide-nya mohon dibantu. Nah, ini adalah mekanismenya tadi sudah saya ceritakan tadi ya, semuanya itu sudah diinikan semua, lihat datanya. Yang penting tadi Prof. Azhari sudah pesan, lihat datanya Bapak dan Ibu. Walaupun bebas memilih prodinya, walaupun sekarang ini masih ada IPA IPS, kemudian free for all, misalnya prodinya, saya IPS pengen kedokteran, ya monggo kalau diterima. Tapi nanti di kedokteran itu kan membutuhkan kompetensi. Cuma nanti sistem akan dibebaskan. Walaupun nanti kemudian akan diberi dalam tanda kutip warning gitu ya. Di PTN juga biasanya web-webnya itu menunjukkan kompetensinya di sini seperti tadi teknik kimia atau teknik fisika, butuhnya penguatannya di mapel fisika seperti itu. Misalnya saya tata boga mau masuk teknik kimia gitu. Ya nggak boleh Bu. Kalau sekarang harus boleh Bu, iya. Jadi nanti harus PTN-nya yang menyiapkan betul gitu. Tapi kan effortnya jadi besar. Tapi ini menurut saya anak didik harus memilih bebas, merdeka, tapi bertanggung jawab terhadap pilihan dirinya sendiri. Itu yang dipesankan oleh Prof. Azhari selalu. Nanti kalau disampaikan harus seperti itu, bebas, merdeka, tapi bertanggung jawab gitu ya. Karena itu akan berisiko terhadap dirinya sendiri. Oke, sudah next. Nah ini tadi ya pengumuman kuotanya. Nah ini ketentuan pemeringkatannya tadi sudah saya sampaikan. Pokoknya intinya unduh laman di sini laman resminya, dicek di sana nanti sudah lengkap itu dilihat. Next. Berikutnya setelah yang ketentuan pemeringkatan ini adalah bagaimana dengan yang SNBT ya, SNBP. Ini turun lagi Mas. Ini deskripsinya ya. Terus lagi, yang PDSS sama ini sudah selesai semua, lagi turun. Ya, naik lagi yang portofolionya tetap ya 10 ini Bapak dan Ibu, dan ini boleh. Misalnya anak-anak suka pedalangan dan seterusnya, itu boleh menggunakan portofolionya pedalangan nanti seperti apa dan seterusnya. Nah ini adalah daftarnya portofolio. Di ITS juga ada Ibu ya. Jadi di ITS itu ada yang dari DKV, kemudian desain interior, desain produk. Jadi itu harus menggambar seni rupa. Jadi nggak ada yang menari, nggak ada yang musik di sini, tapi menggunakan portofolio. Next. Nah sekarang kita beralih ke SNBT. Ya di SNBT ini naik Mas, jadi turun. Di slide di bawahnya, kalau SNBT yang diatur itu adalah menggunakan tes, sama seperti yang waktu SBMPTN. Di SBMPTN itu kan menggunakan UTBK, berarti di sini juga menggunakan UTBK. Di dalam Permen 48, misalnya nanti ada 2 kali, boleh 2 kali. Tapi untuk tahun 2023 dianggap sebagai masa transisi, hanya boleh 1 kali. Kita pernah tahun 2018 itu 2 kali gitu ya. Tapi itu effortnya luar biasa, karena kalau UTBK diselenggarakan di ITS saja, di pusat UTBK-nya itu harus harus mengusir mahasiswanya nih, di-free-kan atau diliburkan 1 minggu itu. Nah oleh karena itu kalau nanti 2 kali, kasihan nanti PTN itu, jadi masih sanggupnya 1 kali. Tapi kalau nanti ke depan mungkin dari kementerian sudah menyiapkan segala sesuatunya, mungkin akan bisa berkali-kali pun seperti tes TOEFL itu mungkin saja bisa terjadi. Nah sekarang hanya boleh 1 kali, yang diteskan yang bedanya apa tadi? Yang diteskan kalau dulu ada TPS, TKS Saintek, TKA Sosub, dan bahkan campuran, tapi kalau sekarang penguatan si rapor supaya tadi itu tidak terlalu katanya suka menghafal dan seterusnya, tetapi lebih kepada literasinya. Jadi TPS, kemudian literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian satunya literasi tentang penalaran matematika. Harus kemudian waktunya 195 menit. Jadi itu dimulai dari pagi, 1 hari itu bisa 2 sesi, nanti ada gelombang 1 dan gelombang 2. Bisa di next kan slide-nya? Kemudian tanggalnya itu bulan Mei dan itu sudah dirancang, rancangannya itu adalah antara sini dengan sini beda ya Bu. Ini persyaratan UTBK-nya. Jadi kalau yang ini boleh paket C Bapak dan Ibu. Sedangkan nanti kalau misalnya paket C dan sebagainya itu persyaratannya umurnya 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Itu harus ada. Kemudian pilihannya seperti tadi, 2 prodi dan itu bebas. Hasil UTBK-nya hanya berlaku untuk tahun 2023 dan ini membayar. Nah untuk membayar nanti di dalam slide ini itu masih modelnya
nanti ditunggu, gitu ditunggu. Kenapa? Karena nanti model pembayarannya kita akan memperluas. Kalau dulu kan ada beberapa bank, tapi nanti akan meluas. Misalnya di kantor pos bisa, tapi ini masih wacana ya, di kantor pos bisa, di super apa itu, mat itu bisa. Jadi lebih dianggap lebih mendekatkan diri kepada lingkungan supaya membayar, supaya tidak harus ke bank. Itu direncanakan. Jadi tunggu the next. Karena ini masih lama, ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi, tapi membayar 200.000 sama seperti tahun lalu. Next. Kemudian ini 200.000 nih, mekanisme pembayaran akan diumumkan segera. Next. Kemudian ini tadi materinya adalah seperti ini. Next. 195 menit, waktunya kita lihat nanti isinya apa, ini uraiannya silakan Bapak dan Ibu baca, dan bahkan tadi contoh soalnya sudah bisa dicoba gitu ya, anak-anak mencoba gitu bisa. Next. Kemudian, nah ini mekanismenya tadi tetap login. Loginnya tetap kepada portal tadi, portalnya itu ada dicatat portal das.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id, itu adalah sakti ya, di situ semua, nanti bahkan lihat pengumuman juga lewat situ, sehingga yang sering terjadi adalah anak-anak lupa, suka bikin email tuh bermacam-macam, sehingga kadang-kadang itu lupa. Kalau lupa nanti ada call center, ada halo, itu bisa ditanyakan di sana. Oke, next berikutnya, ini sama semua, dan tetap dilaksanakan di 74 pusat UTBK, ITS termasuk salah satunya. Kemudian next, jadwalnya ini sudah fix ya Bapak dan Ibu, 8 sampai 14 Mei, setiap 1 hari 2 sesi. Kemudian yang gelombang 2-nya 22 sampai 28 Mei, setiap harinya adalah 2 sesi. Nanti juga harus dicek apakah misalnya ITS 2 gelombang, ataukah misalnya UNER 2 gelombang, dan seterusnya itu dicek gitu ya. Next, kemudian ini ada jadwalnya, berarti kalau yang pagi di WIB itu 6.45 itu sudah mulai, karena cuma 195 menit, tidak ada campuran dan lain sebagainya, sehingga lebih fleksibel, lebih banyak, sehingga memang sebetulnya lebih singkat gitu ya. Next. Nah ini pilihannya sama seperti tadi ya, jadi istilahnya tadi yang paling bawah yang merah ini diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN, merdeka bertanggung jawab. Oke, next. Ini juga nanti kalau banyak pertanyaan tentang misalnya buta warna seperti kayak gitu, dicek buta warnanya itu persyaratan-persyaratan, kan kita jarang memeriksakan mata itu buta warna, tapi nanti ada prodi-prodi tertentu yang memang mensyaratkan buta warna gitu. Maaf, di tempatnya Bu Mahadani teknik kimia itu pasti sangat menyaratkan. Nah itu di mana? Nanti ada di webnya itu, kalau dibuka nanti ada persyaratannya, sehingga anak-anak apakah harus memeriksakan, kalau ragu-ragu iya gitu, tapi kalau sebetulnya kalau nggak punya masalah ya sebetulnya tidak harus gitu, karena jangan sampai nanti kalau misalnya diterima tapi kebetulan punya buta warna, ya tidak kita harapkan. Harusnya kita mencoba lebih fair gitu ya. Tapi biasanya kalau di ITS setahu saya kemudian ditawari pindah yang tidak membutuhkan buta warna, tapi nggak senang ya monggo diambil atau tidak gitu ya. Ini tanggal-tanggalnya Bapak dan Ibu seperti tadi, masa unduh sertifikatnya. Nah ini pengumuman hasil SNBT itu 20 Juni, kemudian boleh mandiri. Jadi seleksi mandiri hanya diperbolehkan di dalam permennya itu adalah menggunakan setelah pengumuman SNBT. Kalau yang untuk SNBP itu adalah Maret ya. Next. Nah ini terakhir supaya nanti, ini KIPK Bapak dan Ibu, ini pesannya Bapak Rektor selalu disampaikan, tidak ada alasan mahasiswa tidak kuliah kalau alasannya secara ekonomi. Karena pemerintah sudah sangat menyiapkan banyak pendanaan, khususnya yang dulu bidik misi, dengan sekarang diberi nama KIP Kuliah. Tapi jangan memaksa anak yang sebetulnya tidak layak menjadi kriteria penerima KIPK, disuruh mendaftar. Karena tanggung jawabnya ada di Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah, kepala madrasah, karena apa? Itu kan ditandatangani mengetahui. Nah, seringkali terjadi beberapa itu sebetulnya dia tidak butuh beasiswa, tapi karena kondisi mungkin juga informasi yang kurang jelas sehingga dia mendaftar di KIPK. Jadi nanti ini lamanya tersendiri, dipersilakan untuk membuka di ini kipkuliah.kemdikbud.go.id. Syaratnya apa? Foto depan rumah, foto kamar tamu, foto toilet, kamar tidur, dapur dan seterusnya, kanan kiri dan seterusnya itu ada. Next, yang terakhir ini. Silakan Bapak dan Ibu, ini adalah sekretariat kami di Gedung D, lantai 2, Komplek Kemdikbud, Ristek, Jalan Pintu 1 Senayan.
kalau ada informasi yang ingin tahu dan kemudian ingin sekali mendapat jawaban, silahkan telepon call center mulai aktif di 1 Desember. Sama nomor teleponnya 080414504550 atau ke helpdesk-nya. Laman resminya juga bisa dibuka di sini. Dan yang terakhir, ikuti media sosial kami. Kami punya beberapa akun-akun dari media sosial. Di media sosial itu nanti Bapak dan Ibu, anak-anak biasanya lebih suka lihat Instagram, lihat TikTok, dan lain sebagainya. Itu informasinya akan kami berikan di sana. Demikian yang bisa saya berikan, mungkin nanti akan lebih banyak tanggung jawab. Terima kasih Bu Mahpuda.